warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Siswanto selaku Kepala SMP Negeri 6 Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 6 Kota Surakarta. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri pengimbasan BIMTEK Guru yang akan disampaikan oleh Ibu Pinilih Utami Ningtyas, Sarjana Psikologi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembuka, kemudian acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa, kemudian acara yang keempat pemaparan materi, dan acara yang kelima adalah penutup. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi Prastiwi, Sarjana Seni. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tudua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke inti acara, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai memasuki inti acara, yaitu pemaparan pengimbasan materi BIMTEK Guru oleh Ibu Pinilih Utami Ningtyas, Sarjana Psikologi. Kepada Ibu Pipin dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu pada Bapak Ibu Guru, seluruh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Surakarta yang bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan pembahasan dari saya mengenai kemarin pada saat kegiatan BIMTEK selama 4 hari di BBTK Jatimulung.
saya laksanakan kemarin pada tanggal 27 September sampai dengan tanggal 30 September 2025 di Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atau yang biasanya Kemendikdasmen, di alamatnya tepatnya di Kampung Dadapan RT 6 RW 7 Jatipuwung. Kegiatan hari ini pengimbasan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025. Saya lakukan untuk kegiatan pengimbasan, saya mau cerita dulu bahwa waktu pas di sana itu kegiatannya sangat full. Jadi dari pagi kita sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, kegiatan jam 6 itu senam bersama. Kemudian sarapan. Setelah sarapan, saya kembali ke pos atau ke penginapannya karena di sana kan disediakan penginapan. Jadi ada penginapan kayak tempat seperti hotel itu. Jadi alhamdulillah di sana juga sangat-sangat enak, dari mendapat teman, mendapat pengalaman baru, terus ilmu yang banyak juga untuk saya terapkan pada diri saya dan terapkan untuk murid-murid kita nanti. Sebelum masuk ke materi, kita akan bernyanyi dulu. Ada nyanyian oleh-oleh dari BK. Itu ada nyanyiannya 7 jurus BK hebat. Silakan dari jurus-jurus 7 jurus BK. Mandiri dan kuat, diriku yang sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan sahabat, mendidik dan tulus, mengenali potensi, kelola emosi, ada resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menangkan situasi. Bersekolah aman dan nyaman, dan juga membahagiakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, menangkan situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah kuat, 7 jurus BK hebat, 7 jurus akan ku ingat. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan sahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus,
kasih. Kita kembali ke materi. Ini tadi ada 7 jurus BK Hebat. 1. Jurus kenali potensi. 2. Jurus kelola emosi. 3. Jurus tumbuhkan resiliensi. 4. Jurus jaga konsistensi. 5. Jurus jalin koneksi. 6. Jurus bangun kolaborasi. 7. Jurus menata situasi. Ini jurus pertama, kita mengenali potensi. Untuk biasanya di SMP itu biasanya kayak seperti kemarin kita ada kegiatan dari luar dari Cindo. Dari Cindo itu mengetahui gaya belajar anak masing-masing. Jadi nanti anak itu mempunyai gaya belajar seperti apa. Ini pengertiannya adalah kenali potensi adalah upaya untuk memahami dan menyadari kemampuan bakat, minat, serta kelebihan yang dimiliki diri sendiri agar dapat dikembangkan secara maksimal. Jadi nanti jika kelas 7 sudah mengetahui, sudah tahu gaya belajarnya, anak-anak itu diharapkan bisa berkembang dengan bakat minatnya sesuai dengan yang dia miliki. Dengan mengenali potensi, seseorang bisa mengetahui apa yang menjadi kekuatannya, apa yang disukainya, dan bagaimana cara memanfaatkan untuk mencapai tujuan hidup. Itu jurus pertama. Ini contoh dari jurus kenali potensi. Menyukai menggambar ini khusus untuk anak yang visual. Jadi dia lebih tertarik ke gambar-gambar atau tertarik ke lebih tulisan seperti itu, dan memahami bahwa lebih mudah belajar lewat praktik ini untuk anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Kalau di SMP kita ada beberapa anak yang sudah saya amati kinestetiknya benar-benar tidak bisa dikendalikan. Itu adalah kelas 8 B, ya, kelas Mas Michael. Ya nggak apa-apa, memang anak punya gaya belajar masing-masing. Ya, lanjut ke jurus kedua atau kelola emosi. Pengertian kelola emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan perasaan diri sendiri agar dapat bereaksi dengan cara yang tepat dan positif dalam berbagai situasi. Contohnya seperti saya hari ini, saya ingin, tadi kan rencananya jadwal pengimbasan hari ini, jadi saya di rumah itu sudah mengatur emosi. Jadi harus benar-benar percaya diri, harus bisa menyampaikan materi yang sudah saya terima dari kemarin waktu pas BIMTEK. Kemudian contohnya, menenangkan diri saat marah sebelum berbicara dengan teman. Kemudian menerima hasil ujian dengan lapang dada dan berusaha memperbaikinya. 3. Tidak melampiaskan kesedihan dengan bertindak kasar, tapi mencari cara sehat untuk menenangkan diri, seperti bercerita atau menulis. Ini jurus ketiga, jurus tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Contohnya adalah tetap bersemangat belajar meskipun pernah mendapat nilai jelek. Jadi kita di sini anak-anak kita harus kita tumbuhkan rasa resiliensi meskipun nilainya pas-pasan, tapi kalau dia bersemangat, kita tumbuhkan semangat, motivasi anak-anak kita, jadi bisa untuk membantu mereka meraih cita-cita mereka.
Kemudian mampu menenangkan diri saat kecewa dan mencari solusi dengan tenang. Ini jurus keempat, jaga konsistensi. Jaga konsistensi adalah usaha untuk tetap berpegang pada komitmen, kebiasaan atau prinsip yang sudah ditetapkan secara terus-menerus tanpa mudah berubah-ubah. Jadi tetap konsisten. Menjaga konsistensi adalah mempertahankan perilaku atau kebiasaan positif secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, anak yang ini contohnya siswa yang belajar setiap malam. Jadi sebenarnya abot berat, tapi karena dia ingin keberhasilan dia terima, dia tetap harus belajar setiap malam. Itu adalah konsistensi belajar. Guru yang selalu datang tepat waktu dan mempersiapkan pelajaran dengan baik menunjukkan konsistensi profesional. Ini adalah contohnya. Kelima, jurus kelima, jalin koneksi. Pengertian jalin koneksi adalah upaya untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain melalui komunikasi, kerjasama, dan saling pengertian. Ini yang biasa kita laksanakan, terutama Bapak Ibu Guru BK. Kita berempat ini benar-benar alhamdulillah. Untuk sama anak-anak, alhamdulillah kita bisa menjalin koneksi sampai anak-anak itu seperti saya kalau sama anak-anak itu kayak malah bestie. Jadi Bu Mimin gitu. Kalau sama Bu Vanes, Bu Vanes gitu. Pak Ade, apalagi Pak Ade sangat-sangat banyak yang ngefans. Kalau Pak Eksa itu sekarang di kelas 7 itu banyak yang ngefans juga. Jadi terutama kelasnya yang diampu sama Pak Eksa. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu Guru BK di SMP Negeri 6 ini bisa menjalin koneksi yang baik dengan siswa-siswanya. Jadi mereka percaya dan yakin bahwa permasalahan yang mereka hadapi bisa terselesaikan dan bisa ada solusi yang baik. Ini contohnya menyapa dan berbicara dengan teman sekelas dengan sopan, mendengarkan pendapat orang lain dengan empati. Jurus ke-6, bangun kolaborasi, yaitu pengertian bangun kolaborasi proses bekerja sama dengan orang lain mencapai tujuan bersama dengan cara saling berbagi ide, tanggung jawab, dan hasil. Dengan kata lain, membangun kolaborasi berarti menyatukan kekuatan dan kemampuan tiap orang agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan hasilnya lebih baik. Terakhir, ini contohnya dari jurus 6, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek sekolah. Contohnya hari ini mereka bekerja sama untuk menyelesaikan proyek sekolah, yaitu permainan, kalau yang kelas 9 tadi permainan tradisional. Terus guru dan siswa berkolaborasi membuat kegiatan kelas yang menyenangkan. Jurus terakhir, menata situasi, yaitu kemampuan untuk mengatur, mengendalikan, dan menyesuaikan diri terhadap kondisi atau lingkungan agar menjadi lebih tertib, nyaman, dan mendukung kegiatan yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, menata situasi berarti menciptakan suasana yang kondusif sehingga diri sendiri maupun orang lain dapat beraktivitas dengan baik. Itu sedikit dari 7 jurus BK Hebat, tapi di materi pembahasan ini saya akan menjelaskan 2 jurus, yaitu jurus pertama dan jurus kedua. Jurus pertama, kenali potensi. Capaian pembelajaran di dalam jurus pertama ini adalah guru BK dan guru non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan.
konsepnya adalah yang bisa dipahami adalah kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, gaya belajar, dan pengenalan minat bakat. Jadi nanti kalau hasil dari tes yang dari Pindo kemarin sudah ada, bisa kita gunakan untuk mengetahui bakat minat serta kegemaran anak-anak itu sebagai pedoman, sebagai belajarnya anak di jenjang berikutnya. Ya, keterampilan yang dikuasai adalah terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasikan diferensiasi potensi. Jadi perbedaan potensi dari minatnya bakat murid dalam pembelajaran orientasi karir. Ini cocok di kelas 9. Jadi kita Bapak Ibu guru BK yang kelas 9 ini untuk gaya belajarnya nanti bisa digunakan untuk waktu ke jenjang masuk ke SMA atau ke SMK. Keterampilan khusus yang akan dikuasai guru BK adalah mengidentifikasi potensi, bakat, minat, dan gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogik. 2. Menginterpretasi hasil asesmen untuk pengembangan karir murid. 3. Mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk mengetes gaya belajar kemarin waktu pas kegiatan di sana itu ada diminta untuk membuka ini. Aku Pintar ini adalah dari Google Chrome, itu tes gaya belajar anak. Jadi di situ ada beberapa tes. Jadi nanti anak itu diminta untuk mengerjakan tes-tesnya. Nah, anak itu setelah selesai mengerjakan dapat dilihat dari nilai yang terbesar apa, auditori atau kinestetik atau visual. Itu. Ini pentingnya memahami gaya belajar peserta didik. Jadi kalau kita sudah mempunyai tadi anak itu di dalam satu kelas misalnya sudah ada auditori, sudah ada kinestetik, sudah ada visual lah, kita bisa menentukan ini. Seseorang pendidik perlu mengetahui dan memahami gaya belajar peserta didiknya. Hal ini bertujuan agar pendidik mampu mengakomodir kebutuhan dari peserta didiknya sehingga pembelajaran berjalan secara efektif serta potensi peserta didik dapat dioptimalkan. Dengan memahami keberagaman gaya belajar peserta didik, pendidik menjadi lebih efektif dalam menentukan strategi mendidik serta peserta didik akan belajar lebih percaya diri dan lebih puas dengan kemampuan belajar. Itu menurut Tono tahun 2014. Jadi kalau kita sudah tahu tadi auditori atau visual atau kinestetik, kita bisa memberikan ke kelompok-kelompok tertentu. Jadi anak ini cara belajarnya menggunakan auditori, dia hanya mendengarkan, itu dia sudah bisa paham. Ada yang anak kinestetik pinginnya belajarnya dengan kegiatan praktek, ya kita ajak ke lab atau kita ajak keluar kelas untuk belajar bersama di luar kelas. Atau anak yang visual, jadi dari catatan-catatannya dia pasti mencatat dengan warna-warna atau memberikan judul-judul dengan warna-warna berbeda. Tuh, biasanya seperti itu. Jadi ini implementasi dari gaya belajar pada proses pembelajaran. Sebelum dilaksanakan proses pembelajaran, pendidik harus mengetahui dan memahami gaya belajar dari peserta didik yang akan diajarkan. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pendidik perlu mengetahui dan memahami gaya belajar apa yang dimiliki peserta didik untuk lebih mudah memberikan pemahaman materi secara personal. Peserta didik dengan gaya belajar auditori, ini implementasinya tadi auditori,
cenderung menyerap informasi pembelajaran melalui pendengaran. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi peserta didik dengan gaya belajar ini adalah: 1. Variasikan vokal saat memberikan penjelasan seperti intonasi, volume suara, ataupun kecepatannya. Jadi kalau kita mengajar ke anak-anak kita yang auditori, bahasanya lebih di volumenya, kecepatannya, intonasinya kita atur. 2. Menjelaskan materi secara berulang-ulang. Ini untuk auditori, biasanya diulang. 3. Ceritakan penjelasan materi dengan menggunakan lagu. Jadi bisa dia paham, dia masuk ke otak itu mungkin dengan mendengarkan lagu. Jadi belajarnya mungkin kalau pas sebelum ulangan dia belajar di rumah sambil headsetan, seperti ya contohnya seperti anak saya sendiri yang besar itu, kalau belajar dia pakai headset mendengarkan lagu Cina sambil menulis atau belajar untuk mengerjakan PR-nya. Kemudian saat belajar, biarkan peserta didik membaca secara nyaring. Jadi kita minta untuk anak-anak itu membaca ke depan materi-materi biar dia lebih bisa memahami materi yang kita sampaikan. Yang gaya belajar visual, memberikan pembelajaran dengan menggunakan beragam bentuk grafis yang untuk menyampaikan informasi atau materi. Kedua, gunakan gambar berwarna. Jadi ada nanti kita gunakan misalnya menulis itu dengan spidol-spidol yang berwarna sebagai media, atau dari Canva kita tampilkan materi-materi yang lebih menarik untuk dibaca anak. Ketiga, pergunakan setiap gambar atau tulisan benda di dalam kelas sebagai sumber pembelajaran. Keempat, menggunakan warna untuk meng-highlight hal-hal yang penting, jadi diwarnai di stabilo. 5. Ajak peserta didik untuk mengilustrasikan ide mereka pada gambar. Jadi kalau anak yang cenderung visual itu dia mengekspresikan apa-apa itu melalui gambar. Orang bersepeda itu kan pasti dia terus langsung menggambar sepeda, terus nanti menggali sepeda, seperti itu contohnya. Kemudian terakhir, kinestetik. Ini untuk anak kinestetik. 1. Jangan memaksakan anak untuk belajar berjam-jam. Jadi anak yang kinestetik itu tidak betah 5 menit pun duduk di bangkunya itu nggak mungkin betah sebenarnya. 2. Seperti anak bimbing saya yang bagus diri, solikin. Dia suka berjalan-jalan. 2. Mengajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungan. Jadi kita ajak anak-anak kita, peserta didik kita untuk belajar di luar kelas. Jadi kayak mengamati atau belajar di lapangan seperti itu. Jadi nanti membentuk kelompok atau membentuk lingkaran itu kita belajar bersama-sama. Nah, mungkin anak-anak yang kinestetik ini lebih tertarik, dia lebih cepat memahami materinya. Kemudian memberikan pembelajaran dengan cara selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Belajar melalui pengalaman dengan menggunakan model atau alat peraga. Belajar di lab dan bermain sambil belajar. 5. Menguji memori ingatan dengan cara melihat langsung fakta di lapangan. Kemudian 6. Perbanyak simulasi serta role play. Jadi kita perbanyak role play dengan anak-anak agar terutama anak kinestetik ini lebih memahami materi. Ya, ini diskusinya yang kemarin waktu pas kegiatan BBTK itu kita membentuk beberapa kelompok. Jadi ada kelompok auditori, ada kelompok kinestetik, ada kelompok visual. Jadi 3 kelompok ini diminta untuk memberikan persamaan dari masing-masing kelompok. Jadi persamaan kita
apa saja. Jadi kelompok auditori persamaannya apa, kelompok kinestetik persamaan apa, kelompok visual persamaannya apa. Kemudian perbedaannya juga sama seperti itu, kita diminta untuk menjelaskan perbedaan kita. Ketiga, kemudian cara menyelesaikan masalah tiap kelompok. Jadi kalau kinestetik menyelesaikan masalah dengan cara seperti apa, visual dengan cara seperti apa, dan auditori juga dengan cara seperti apa. Jadi kesimpulan dari jurus pertama adalah gaya belajar merupakan kecenderungan, sikap atau kebiasaan yang ditempuh oleh peserta didik dalam menyerap, mengolah, dan mengatur informasi guna memperoleh pengetahuan serta keterampilan. Tujuannya agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga setiap siswa mampu belajar secara optimal. Ini adalah kesimpulan dari jurus pertama. Jurus kedua kelola emosi. Itu ada kita capaian pembelajarannya, guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Keterampilan yang akan dikuasai guru BK dan non BK mampu mengidentifikasi 5 kompetensi inti dalam sel atau sosial emosional itu, pembelajaran sosial emosional. Kemudian 2, guru BK dan guru non BK mampu merancang aktivitas pembelajaran atau layanan bimbingan berbasis sel atau pembelajaran sosial. Terus 3, guru BK dan non BK mampu mengintegrasikan strategi sel ke dalam proses pembelajaran atau layanan BK sehari-hari. Guru mampu mengkolaborasi dengan guru BK dalam mengembangkan kompetensi sel di sekolah. Jadi kompetensi pembelajaran sosial emosionalnya di sekolah. Kelima, guru BK dan non BK mampu mengevaluasi efektivitas penerapan strategi sel dalam meningkatkan iklim kelas dan kesejahteraan murid. Sebenarnya ini ada permainan. Jadi Bapak Ibu, saya minta tolong menyiapkan 1 kertas. Ini untuk permainan kita. Permainannya permainan kertas emosi. 1. Sudah siap ya? Setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. 2, fasilitator membacakan sebuah cerita. Ceritanya ini, jadi pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Silakan kertasnya diapakan. 2, ini perintahnya, peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Jika merasa kesal, itu kertasnya dapat diremas. Jika merasa malas, kertas dapat disobek. Kemudian yang terakhir, proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Nanti ya. Ceritanya belum selesai. Ya. Biasa aja. Kedua, cerita kedua. Sampailah Bapak atau Ibu di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Biasa. Biasa. Biasa nih. Biasa.
kalau biasa mawon ini ku wis donga sik ya. Seperti biasa gitu. Ketiga, pelajaran pun mulai dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan tadi, Bapak atau Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar dengan bahan seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Loh. Biasa. Biasa aja Bu. Sudah terbiasa dengan hal yang Masih biasa ya. Aduh. Ini cerita gampang. Masih biasa ini, masih biasa. lah murid kene Di biasa. tengah pelajaran, saat Bapak atau Ibu guru mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat diteliti, ternyata Andi sedang tiduran. Mending tidur Bu. Mending tidur Bu. Mending tidur. Dia itu cuma satu, nggak semuanya. Ya, berarti biasa. Kemudian yang kelima, tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, maaf saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Bagaimana? Nah kalau sedih diapakan Bu? Gimana? Kita semua sendiri. Kalau sedih Ada sedihnya. Terakhir, nomor 6, cerita 6. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tas. Oh iya Pak, oh Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang dia cari-cari. Kemudian Andi dan pamannya pun berpamitan. puas di wal-wal. Ini yuk diskusikan dan gali makna. Satu, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Kondisinya seperti apa? Biasa. Berarti biasa semua ya? Sudah biasa menghadapi. Berarti Bapak Ibu guru di SMP Negeri 6 bisa menahan emosi, bisa mengelola emosi. Untuk tangan untuk kita semua. Terlatih. Apakah merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Jadi misalnya ada yang sudah terlanjur di kemas. Ketiga, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Nah, jadi bersikapnya seperti apa, Bapak Ibu Guru? Biasa saja. Kita harus kelola emosinya harus ada. Ya, ini sedikit pembelajaran mengenai 7 jurus PK hebat. Itu ada tadi kelola potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, kemudian kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, Jalin koneksi, bangun kolaborasi. dan menata situasi. Terima kasih atas kerjasamanya dan atas kesediaan Bapak Ibu Guru semua untuk mendengarkan pembelajaran saya. Semoga semua ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat juga bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu pas di sana, kalau kita sudah selesai
Jadi ada 7 kartu. Nah, jadi ada 7 kartu untuk sebagai tanda kita sudah menyelesaikan 7 jurus. Terima kasih. Saya minta untuk foto sambil tangannya seperti ini ya. Ini sudah. Dimulai. Berdoa selesai. Demikian Bapak Ibu pengimbasan BIMTEK oleh Ibu Pipin. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.